Shalom, selamat sore dan selamat hari Minggu. Jemaat yang terkasih, sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita merendahkan hati dan pikiran kita. Kita saat teduh sejenak. Amin. Mari kita puji Tuhan, kita bernyanyi. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak, karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Tetapi kepadamu aku percaya, ya Tuhan, aku berkata, Engkaulah Allahku, masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku,
dan orang-orang yang mengejar aku. Tuhan, janganlah biarkan aku mendapat malu, sebab aku berseru kepadamu, luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, Engkau telah mengutus anak-Mu Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini untuk membinasakan iblis. Sadarkanlah dan ingatlah kami dengan Roh Kudus, agar kami jangan terlena dalam dosa, tetapi kami hidup dalam damai, sampai kami masuk ke dalam kehidupan kekal, karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bersorak-sorai orang-orang benar yang dalam Tuhan. Bersorak-sorai orang-orang benar yang dalam Tuhan. Jiwaku mampu dirintis mati, Raja wali di langit. Sebesar kasih-Nya kepada kita, mampu bersukacita. Dengarlah hukum Tuhan untuk minggu kita hari ini, yang diambil dari hukum Taurat yang pertama sampai yang ke-10. Demikian hukum Tuhan. Hukum Taurat yang pertama. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum Taurat yang kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum Taurat yang ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum Taurat yang keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hukum Taurat yang kelima. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum Taurat yang keenam. Jangan membunuh. Hukum Taurat yang ke-7. Jangan berzina. Hukum Taurat yang ke-8. Jangan mencuri. Hukum Taurat yang ke-9. Jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum Taurat yang ke-10. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita berdoa, memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah,
Kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan untuk pengampunan dosa kita. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya.
Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan sebagai epistel untuk minggu kita hari ini tertulis dalam Yohanes 12 ayat 12 sampai ayat 16. Kita baca secara responsorial. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya, seperti ada tertulis, Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai Dia, dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk Dia. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan warta jemaat di gereja kita untuk minggu ini. Warta jemaat di HKBP Sutoyo Resort Sutoyo Minggu 28 Maret 2021. Nama minggu. Minggu kita hari ini bernama Minggu Almarum. Dengan topik minggu, bersoraklah akan kasih setia Tuhan. Yang kedua, warta pemberkatan nikah, pengumuman kedua. Akan menerima pemberkatan nikah Norman Hutagalung, putra dari Bapak Raden Hutagalung dan Ibu Elis Borumatondang, anggota Jemaat HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, alamat Jalan Perjuangan nomor 24, RT 014, RW 005, Sektor Kampung Baru. Dengan tunangannya Tiarma Boru Sinaga, putri dari Bapak Daulat Sinaga almarhum dan Ibu Rosintan Boru Turnip almarhum, anggota Jemaat HKBP Sutoyo Resort Sutoyo, alamat Jalan Poris Gaga Baru, Sektor Parserahan. Pemberkatan nikah dilaksanakan Selasa 30 Maret 2021 di Gereja HKBP Resort Perdomuan Nauli Batu 4, Pematang Siantar. Yang ketiga, ibadah Passion. Gereja kita akan melaksanakan ibadah Passion pada yang pertama, Passion pertama, hari Senin 29 Maret 2021, masuk pukul 19 WIB. Kategorial dan paduan suara diharapkan hadir pada ibadah Passion pertama tersebut, yaitu Para Puan, Ina Paradi Kamis, Ina Hana, Ina Esther, paduan suara Grace, paduan suara Immanuel, Ama Agape, Gloria, Genesis, dan semua jemaat. Kedua, Passion kedua hari Rabu 31 Maret 2021, masuk pukul 19 WIB. Kategorial dan paduan suara diharapkan hadir pada ibadah Passion kedua tersebut, yaitu Kor Ama, NHKBP, paduan suara kantate, harmonik, paduan suara kasih choir, paduan suara eklesia, dan semua jemaat. Yang keempat, peringatan hari kematian Tuhan Yesus. Gereja kita akan melaksanakan ibadah Jumat Agung pada hari Jumat 2 April 2021, masuk pukul 6, pukul 8.30, pukul 11 pagi, pukul 15 dan pukul 18 WIB sore, dan selesai ibadah akan dilanjutkan dengan perjamuan kudus. Yang kelima, peringatan Paskah pertama dan Parheheon Paropuan. Gereja kita akan melaksanakan ibadah peringatan Paskah pertama pada hari Minggu 4 April 2021, masuk pukul 6, pukul 8.30, pukul 11,
pukul 15 dan pukul 18 WIB, sekaligus pesta Parheheon Parpuan HKBP Sutoyo. Pada ibadah pukul 11 WIB, Parpuan HKBP Sutoyo melayani pengumpulan persembahan dan mempersembahkan kur secara virtual. Yang keenam, peringatan Paskah kedua. Pada hari Senin 5 April 2021, gereja kita akan melaksanakan ibadah peringatan Paskah kedua masuk pukul 19.30 WIB bertempat di ruang utama gereja. Yang ketujuh, anggota jemaat baru. Terhitung mulai hari ini, Minggu 28 Maret 2021, diterima menjadi anggota jemaat di HKBP Sutoyo, Sandrina Oktiana Borusianturi, SPSI, Pemudi, datang dari Gereja Kristen Indonesia atau GKI Gejayan, Yogyakarta, alamat Jalan Villa nomor 11, RT 005, RW 002, Sektor Parserahan. Yang ke-8, terhitung mulai hari ini, Minggu 28 Maret 2021, dikenai siasat gereja Herti Noresti Boru Tambunan dari sektor Mayasari karena menikah tanpa sepengetahuan gereja. Yang ke-9, gerakan Rp1.000. Sesuai dengan pemberitahuan dari pimpinan HKBP tentang gerakan Rp1.000 untuk membantu dana pensiun HKBP, kita mengumpulkan persembahan ke depan altar dalam amplop yang dilaksanakan bulan April 2021. Yang ke-10, kebaktian secara online. Dihimbau kepada warga jemaat ataupun jemaat tamu apabila masih menunggu hasil proses rapid test atau swab supaya mengikuti kebaktian minggu melalui online atau live streaming yang sudah dibagikan melalui Sintua Sektor dan YouTube. Yang ke-11, berita duka cita. Telah berpulang ke rumah Bapa di surga anggota jemaat HKBP Sutoyo Resok Sutoyo. Yang pertama, 1, Sintua Insinyur Hasudungan Sianipar, seorang Sintua pensiun. Pada hari Jumat 26 Maret 2021, tutup umur 71 tahun. Meninggalkan istri Yunis E. Boru Purba dari sektor Kalibata. 2, Jairus Sihombing Nababan pada hari Sabtu 27 Maret 2021, tutup umur 77 tahun, meninggalkan istri Rusti Laudina Borusibarani, sektor SMA SMEA. Kiranya Tuhan memberi penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Yang ke-12, sumbangan. Diterima sumbangan bunga altar dari keluarga. Pertama, Nyonya Manurung Boru Napi Tupulu dari sektor Jati Bening, ucapan syukur atas berkat dan penyertaan Tuhan dalam keluarga. Yang kedua, dari keluarga Sintua Insinyur S. Jabat Boru Sirait dari sektor Kalibata untuk peringatan Jumat Agung 2 April 2021. Ucapan syukur atas berkat dan penyertaan Tuhan dalam keluarga sehat. Kiranya Tuhan memberkati keluarga yang memberikan sumbangan tersebut. Untuk lengkapnya warta ini dapat kita baca melalui warta cetak. Demikian warta jemaat kita untuk minggu ini. Mari kita puji Tuhan sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Nama itu
Yesus, hati kita bergema. Bila kita dirangkulnya, sukacita pun besar. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, sukacita damai. Bila mendengar namanya, baiklah kita layankan. Dan mengaku dia Raja, hidup dan selamanya. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, sukacita damai. Ingatlah nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburku, mana saja kau pergi. Nama Tuhan Yesus, indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, sukacita yang datang. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang menyertai kamu masing-masing dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini dari Kitab Mazmur pasal 31 ayat 8 sampai dengan ayat 16. Demikian bunyinya. Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setiamu, sebab engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku, dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Sebab hidupku habis dalam duka, dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah.
Kekuatanku merosot karena sengsaraku, dan tulang-tulangku menjadi lemah. Di hadapan semua lawanku aku tercela, menakutkan bagi tetangga-tetanggaku, dan menjadi kejutan bagi kenalan-kenalanku. Mereka yang melihat aku di jalan lari daripadaku. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati, telah menjadi seperti barang yang pecah, sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik. Ada kegentaran dari segala pihak. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawaku. Tetapi kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, adalah sukacita yang sangat besar ketika kita menerima pertolongan tepat pada waktunya. Misalnya ketika kita mengalami duka, ada orang yang cepat datang untuk menghibur kita. Ketika kita mengalami sakit, ada orang yang cepat dan tepat waktunya memberikan pertolongan kepada kita. Ketika kita mengalami kehancuran remuk hati, ada orang yang dengan tepat dan cepat untuk memberikan penghiburan bagi kita. Dan memang situasi-situasi yang demikian sangat-sangatlah sering kita alami dalam kehidupan ini. Umpamanya ketika kita sedang lapar dan cepat memberikan dan cepat diberikan makanan kepada kita, itu adalah suasana yang sangat membahagiakan. Berbeda ketika kita masih kenyang, disuguhkan makanan kepada kita, itu bukanlah hal yang sungguh sangat mengesankan. Ketika kita haus, disuguhkan segelas air putih, itu merupakan satu hal yang sangat-sangat menyukakan hati kita. Dan memang adalah sangat-sangat tepat dan sangat-sangat berharga setetes air di padang gurun daripada satu ember air di tepi sungai. Karena orang-orang yang berada di padang gurun mereka akan merasa kehausan, tetapi orang-orang yang berada di tepian sungai belum tentu mereka merasa kehausan. Dan juga makanan yang lezat sungguh tidak berarti disuguhkan bagi orang-orang yang sudah kenyang, tetapi makanan yang tidak lezat ataupun yang kurang garam adalah merupakan satu pertolongan yang tepat bagi orang yang kelaparan. Dan tentunya kita pernah mengalami hal yang demikian di dalam kehidupan kita setiap hari. Dan khotbah ini merupakan pengalaman Daud yang mengalami banyak penderitaan yang menyesakkan, ditekan oleh musuh, berjuang sendirian hingga tidak berdaya. Para tetangganya juga, para sahabatnya melupakan dia, bahkan hilang dari ingatan. Hidupnya hari-hari penuh dengan pengasihan Tuhan, sehingga dia mampu mengatakan bersukacita karena pengasihan Tuhan. Bukan tidak banyak yang dia alami penderitaan di dalam kehidupannya. Bukan tidak banyak tekanan yang dia alami di dalam kehidupannya. Bukan tidak banyak yang menginginkan hidupnya sengsara. Tetapi ketika Tuhan memberikan pertolongan bagi dia, dia mampu mengatakan bersorak-sorai, bersukacita karena pengasihan Tuhan. Dan itulah yang dikatakannya, aku akan bersorak-sorai dan bersukacita karena kesetiaanmu. Demikian yang kita rasakan
Kisah bahagia yang dirasakan pemazmur setelah semua penderitaan dilewatinya satu persatu. Dan tentunya dapat kita perhadapkan di dalam kehidupan kita setiap harinya. Dapat kita perhadapkan di dalam pergumulan kita setiap harinya sebagai manusia yang tentunya sudah mempunyai daya nalar, pasti akan pernah mengalami hal yang demikian. Jatuh bangun dalam hidup ini. Bisa saja dalam sekolah, bisa saja dalam hubungan dengan orang tua, bisa saja dalam hubungan dengan teman, bisa saja dalam hubungan dengan pekerjaan, bisa saja dalam hubungan dengan orang-orang yang mengasihi dan orang-orang yang kita kasihi. Sepertinya ketika kita mengalami semuanya itu, perasaan kita remuk redam. Tetapi ketika dapat melewati semuanya itu, rasa-rasanya kita merupakan orang yang mengalami kebahagiaan yang luar biasa. Dan itu dinamakan oleh pemazmur, kebahagiaan itu adalah karena pengasihan Tuhan. Dalam segala kesesakan yang dia alami, dia memohon pertolongan kepada Tuhan, dan Tuhan pun menjawab doa-doanya. Pemazmur menerima pertolongan dan pengasihan dari Tuhan saja. Bapak Ibu saudara-saudara, khotbah ini tentu akan menginspirasi kita. Khotbah ini akan mengarahkan kita. Khotbah ini akan membantu kita agar tetap berpengharapan sebesar apapun pergumulan yang akan kita hadapi dan yang sedang kita hadapi. Mari tetap percaya dan menyerahkan kepada Tuhan. Adakah yang bergumul pada saat ini? Ada? Bah, sesongon nasonggo hamula bergumul deh. Lasdoro hamula sude. Ya, puji Tuhan lah kalau kita dalam sukacita. Tetapi adakah yang sudah melewati pergumulan yang sungguh berat pada saat ini? Pasti ada. Karena yakin kita akan ditilik, kita akan diperhatikan Tuhan. Dan sebenarnya di dalam kehidupan ini, mari ambil bagian yang harus kita pikul, yaitu menjalani penuh dengan iman dan keyakinan. Tetapi biarlah Tuhan yang mengambil bagiannya, menolong dan menopang kita di dalam keseharian kita. Dan karena itu kita mendengarkan khotbah pada hari ini sebagai pelajaran di dalam kehidupan kita. Yang pertama sekali, bahwa Tuhan itu menilik sengsara dan memperhatikan kesesakan. Sebagai orang yang percaya, kita harus mengakui bahwa kita tidak akan pernah luput dari pandangan dan genggaman Tuhan. Dan itu yang disampaikan oleh pemazmur. Daud menyampaikan sesungguhnya aman dalam perlindungan Tuhan. Tuhan tidak membiarkan hambanya hanyut, bahkan ditelan oleh penderitaan begitu saja. Tuhan tetap melihat, Tuhan tetap memperhatikan. Jika kita perhatikan di dalam teks ini, sebab aku mendengarkan banyak orang berbisik-bisik, ada kegentaran dari segala pihak, mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku, mereka bermaksud mencabut nyawaku. Bapak Ibu saudara-saudara, kita bukan mau berpikiran negatif, tetapi ingatlah, sepanjang hidup kita ini tentu ada saja orang yang akan menginginkan kita jatuh. Siapakah itu? Daud mengatakan, sebab banyak orang berbisik-bisik. Dia tidak mengatakan siapa orangnya, dan dia tidak menuduh siapa orangnya, dan dia tidak menuduh nama, tetapi dia mengatakan banyak orang berbisik-bisik. Tentu saja itu adalah kenyataan yang dihadapi manusia hingga saat ini. Orang baik pun ada yang tidak suka. Benar apa enggak? Benar apa enggak? Orang yang tidak baik, mereka tidak suka dengan orang baik. Orang yang berkata jujur pun ada yang tidak suka. Benar atau tidak?
Orang yang berkata apa adanya pun banyak orang tidak suka. Karena ingat, semua orang akan dipandang sesamanya tidak benar. Ketika dia melihat bahwa itu tidak memberikan keuntungan bagi dia. Dan perhatikan saja, itu akan kita alami, dan itu sudah banyak dialami oleh orang-orang pada saat ini. Gudang dona pahata-hatahamu, banyak yang berbisik-bisik tentang kita, baik itu sesama kita, baik itu orang yang bukan satu iman dengan kita, baik itu orang yang tidak satu suku dengan kita, bahkan yang satu dalam persekutuan pun bisa saja mengatakan hal yang demikian. Perhatikan saja, mereka berbisik-bisik tetapi kita tidak mendengarkan, tetapi mereka hanya berbicara di belakang. Itu makanya banyak sekarang akun palsu, iya kan? Dibaik dua akun palsu holan makata-hata donganna. Ya benar enggak? Mereka tidak menunjuk nama, tetapi mereka memakai akun palsu. Dan sepertinya mereka menyindir-nyindir dan berbisik-bisik tentang sesamanya. Dulu itu ada orang yang tidak berani untuk mengungkapkan kebenaran dengan membuat surat kaleng. Itu orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang membuat surat kaleng. Itu orang pengecut. Dan yang membuat akun palsu pun pengecut, tidak berani berhadapan. Dan itu sudah terjadi di dalam kehidupan kita saat ini. Tetapi atas kenyataan inilah doa daripada pemazmur mengatakan, bersegeralah melepaskan aku, engkau akan mengeluarkan aku dari jaring. Keterangan ini menjelaskan penderitaan dan kesengsaraan yang dialami Daud sungguh-sungguh merupakan produk dari orang-orang yang tidak menyukai dia. Dan dia dikondisikan untuk menderita. Musuhnya ingin melihatnya jatuh, lawannya pun memiliki pengaruh dan kuasa. Daud sendiri merasa tidak dapat dengan melepaskan dengan kekuatan sendiri. Sehingga dia mengatakan, bersegeralah untuk melepaskan aku. Dan mungkin ini juga pernah dialami Daud saat dia dikejar oleh Saul. Saul adalah raja yang memiliki kuasa, dan dia memiliki pasukan. Dari semua usaha Saul menangkap dan menjatuhkan Daud. Pada saat yang sama, pertolongan Tuhan nyata atas Daud. Dan inilah sebenarnya keyakinan kita. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Dikatakan dalam nyanyian itu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolonganmu. Oleh karena itu dia mensyukuri, ini aku bersorak-sorai dan bersuka cita sebab engkau menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku. Pengalaman ini meneguhkan kita semua dalam keadaan segala yang menyesakan. Tiada pertolongan selain pertolongan Tuhan, bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita tenggelam bahkan hanyut oleh penderitaan. Kalaupun kita mengalaminya, tetapi kita mempunyai kekuatan untuk melepaskan diri pada saat tersebut. Dan berikutnya dia mengatakan, hidupku habis dalam duka. Dalam keadaan tersesak, Daud merasa sungguh tidak berdaya. Tidak ada lagi orang yang ingin menolong. Dia sendirian menghadapi deritanya. Yang biasanya air mata merupakan lambang daripada penderitaan yang begitu menyakitkan. Bahkan saat menghadapi duka, bahkan saat menghadapi penderitaan sekalipun, menentukan di dalam penderitaan tersebut ketika air mata. Tetapi lihatlah, air matanya juga sudah habis, yang tidak bisa melambangkan kedukaannya. Kalau begini sifatnya, lengkaplah sudah penderitaan itu. Biasanya kalau orang menangis, dia harus mengeluarkan air mata.
Dan dia menangis, katanya air matanya sudah kering. Lucu juga orang menangis tidak ada air mata. Kalau dulu dikatakan itu tangisan yang dibuat-buat itu kan. Tangis si gere-gere do ini tidak serius. Tetapi karena kekeringan air mata, hari-hari yang dilalui penuh dengan duka, deritanya terlalu lama sampai air mata kering. Tiada lagi harap untuk meminta pertolongan terhadap dia karena sudah dilupakan oleh orang, ibarat seorang yang terkepung musuh. Dia telah memilih pasrah dalam doa dan mohon pengasihan. Pemazmur tidak mengandalkan dirinya karena tubuhnya sendiri tidak dapat menopang dia untuk berdiri dengan tegak. Ibarat seorang petarung yang kehabisan tenaga dan tidak berdaya lagi, dia sudah berserah penuh. Dia harus menerima pukulan yang telak sehingga dia harus menerima kenyataan, yaitu dengan knock out atau KO. Atau diibaratkan kepada orang yang sakit, yang tidak mampu karena tulang-tulangnya lemah dan tidak mampu menopangnya untuk bangkit, sehingga dia bermohon, kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak, karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku, sebab hidupku habis dalam duka dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku dan tulang-tulangku menjadi lemah. Dalam keadaan itulah pemazmur hanya berserah pada pengasihan Tuhan. Dalam dirinya dan pertolongan orang lain tidak akan mampu untuk membantu dia dalam kesesakan dan juga deritanya. Bapak Ibu saudara-saudara, apa yang dialami Daud ini sebenarnya menjadi penguatan bagi kita. Pernah mungkin kita dalam keadaan tidak berdaya. Pernah mungkin kita dalam keadaan tidak mempunyai kekuatan. Bukan karena tubuh kita tidak hidup, tetapi oleh karena beratnya yang kita pikirkan sehingga membuat segala organ-organ tubuh kita menjadi lemah. Kaki terasa tidak kuat untuk berdiri, mata terasa tidak dapat lagi mengeluarkan air mata, tangan serasa tidak berdaya lagi untuk memegang apapun, dan bahkan lidah tidak mampu berkata-kata sepatah kata pun. Tetaplah memiliki pengharapan. Jangan kutuki keadaan, apalagi menyalahkan diri yang berlebihan. Karena memang ketika kita mengalami hal yang demikian dan melakukan hal yang demikian, mengutuki keadaan dan menyalahkan diri secara berlebihan, itu akan bisa melumpuhkan keadaan kita. Dalam keadaan duka yang mendalam, ingatlah di balik duka ada kebahagiaan. Habis hujan tampak pelangi, di balik duka ada menanti, pelangi kasih Tuhanku. Dan itu tentunya akan selalu terngiang di dalam kehidupan kita, itu akan selalu terngiang di dalam ingatan kita. Bagaimana sebenarnya kita akan melewati semuanya ini. Dan jujur kita katakan bahwa kehidupan kita ini selalu silih berganti untuk dihadapkan dengan setiap tantangan. Hidup kita ini selalu diperhadapkan dengan setiap cobaan. Tetapi ingatlah, tetapi yakinkanlah diri kita bahwa tantangan dan cobaan itu akan membantu kita untuk melanjutkan tahap yang lebih berikut. Bahwa itu akan membantu kita untuk menaiki tangga yang akan kita hadapi berikutnya. Ibarat main game, mungkin kita semuanya pernah main game.
Kalau kita sudah melewati level yang satu, kita akan dihadapkan dengan level yang kedua. Dan kita juga akan dihadapkan dengan level yang ketiga. Dan semua kita melewati level tersebut penuh dengan tantangan. Dan biasanya tantangannya akan semakin lebih berat. Tuhan berperan dan menolong membantu kita untuk membalikkan keadaan. Tetapi di dalam semua itu janganlah pernah mengandalkan kekuatan. Lepaskan aku dari tangan musuh, sebagaimana disampaikan bahwa penderitaan dialami pemazmur adalah dikondisikan oleh musuhnya. Saul berhadapan dengan Goliat. Semua orang menyalahkan, bahkan anggap remeh pada Daud karena telah ikut berperang melawan Goliat. Tapi lihatlah semua ketakutan, tetapi Daud maju memenuhi tantangan. Daud menaklukkan dan memenggal kepala daripada lawannya. Demikian juga pengalamannya selanjutnya. Sesungguhnya Daud adalah sang penolong bagi Saul, namun semua kebencian dan iri hati ingin membunuh Daud. Ada banyak pengalaman yang terkepung, namun saat itu dia mendapat pertolongan Tuhan. Kalau kita membaca di dalam 1 Samuel 19 dan 20, Saul berencana untuk membunuh Daud, namun orang-orang dekat Saul sendiri dipakai Tuhan menolong Daud. Daud memiliki persahabatan yang baik dengan Yonatan, anak kandung dari Saul. Yonatan membantu Daud melepaskan diri dari cengkeraman Saul. Ingat amang inang, saudara-saudara sekalian, banyak hal cara Tuhan untuk melepaskan kita dari setiap keadaan yang kita alami. Banyak hal cara Tuhan untuk membantu kita, untuk melepaskan diri kita dari kondisi yang sungguh sangat berat yang kita hadapi. Orang yang percaya tidak akan pernah takut dengan tantangan apapun. Orang yang percaya tidak akan pernah ragu untuk melangkah walaupun banyak bisik-bisik seperti yang tertulis dalam kitab ini. Karena dia mempunyai Tuhan yang senantiasa menyertai dia. Daud juga menghadapi pemberontakan anaknya Absalom yang hendak mengkudeta dirinya dan mengambil tahta kerajaan darinya. Daud pun harus mengungsi dan pada akhirnya harus meratapi kepergian anaknya itu. Kisah Daud berhadapan dengan musuh banyak diwarnai dalam kitab 1 Samuel dan juga 1 Tawarikh. Semua ini menjelaskan sehebat apapun musuh-musuh Daud yang ingin menjatuhkannya, Tuhan sendirilah pelindung bagi Daud. Daud memiliki kuasa, kemampuan dan pasukan, namun hanya dari Tuhanlah pertolongan dan keselamatan. Yang artinya Bapak Ibu Saudara-saudara, saya yakin kita semua mempunyai kemampuan. Baik itu keahlian, baik itu prestasi, baik itu kepemilikan, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan hal-hal yang lahiriah dengan diri kita masing-masing. Tetapi ingat, pertolongan yang sejati dan keselamatan yang sejati hanya bersumber dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita memasuki pada Minggu Palmarum, yang tentunya minggu terakhir sebelum kita memperingati hari kematian daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan pada saat ini juga kita diarahkan untuk merayakan hari pengasihan daripada Tuhan di dalam hidup kita. Minggu Palmarum adalah minggu menyambut masa-masa penderitaan daripada Tuhan Yesus. Dan minggu ini diangkat dari kisah Yesus memasuki Yerusalem. Yesus telah melayani di berbagai tempat Samaria, Yudea, Kapernaum dan sekelilingnya melalui pengajaran, khotbah dan penyembuhan. Dan menyempurnakan semua pelayanannya, dia memasuki kota Yerusalem untuk menyerahkan dirinya sebagai kurban keselamatan. Itulah yang membuat kita merayakan sukacita tersebut. Memang
penderitaan yang dialami Tuhan Yesus, penderitaan yang Dia rasakan bukan menjadi penderitaan bagi kita, tetapi itulah sebenarnya yang membuat kita mampu untuk bersukacita. Penderitaan yang dialami Tuhan Yesus, itulah sebenarnya yang membuat kita mampu untuk bersorak-sorai. Dan janganlah kita untuk melakukannya itu hanya dengan mendukakan Yesus kembali. Yesus datang ke Yerusalem sebagai bukti pengasihannya. Manusia tidak dapat menyelamatkan diri dari dosa karena oleh dosa membuat manusia jatuh dan terasing dari kasih karunia Allah. Manusia yang terasing semakin jauh dari kebenaran dan akan menempuh kematian abadinya. Ingat Bapak Ibu Saudara-saudara, janganlah kita mau menjadi orang yang terasing dari Tuhan, supaya kita tidak semakin menjauh dari kebenaran Allah. Dan itulah yang harus kita tetapkan dalam hati kita. Karena mengasingkan dari Allah, pintu sungguh sangat terbuka lebar. Mengasingkan dari Allah adalah ibarat memberikan diri kita pada kematian yang kekal. Dan biasanya pintu untuk itu sangat terbuka lebar, tetapi akhirnya akan menerima kematian yang abadi. Yesus Kristus memasuki Yerusalem merupakan pengasihan Allah yang harus disambut dengan sorak-sorai. Tuhan datang menyelamatkan umatnya. Inilah yang kita sambut pada Minggu Palmarum ini. Yesus Kristus akan datang sebagai bukti pengasihan Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara, selamat merayakan Palmarum dan mensyukuri pengasihan Allah di dalam kehidupan kita masing-masing. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Bapa yang kami kenal, Bapa yang sungguh baik di dalam kehidupan kami setiap hari. Engkau sungguh sangat perhatian terhadap kehidupan kami, sehingga Engkau memberikan sukacita yang begitu mendalam bagi kami. Pada saat tersebutlah kami mampu untuk bersorak-sorai, karena di dalam kehidupan kami masing-masing, kami menghadapi berbagai macam tantangan, menghadapi berbagai macam cobaan, dan bisa saja itu oleh karena keseriusan kami dan ketaatan kami untuk mengikut Tuhan. Terima kasih atas firman yang telah kami dengarkan pada sore hari ini, yang mengajari kami untuk semakin mampu melihat perbuatan Tuhan yang begitu ajaib di dalam kehidupan kami. Walaupun perbuatan itu sungguh tidak masuk akal, karena Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal untuk keselamatan bagi kami. Biarlah Roh Tuhan yang berdiam dalam diri kami masing-masing, sehingga kami menjadi orang-orang yang tetap tangguh dan tidak memiliki patah semangat. Biarlah kami menjadi orang-orang yang berpengharapan, karena Tuhan juga mengharapkan kami sebagai saksi-saksi di dalam dunia ini. Kami berdoa Tuhan, di dalam setiap pelayanan di gerejamu ini, yang akan kami lakukan dan kami ikuti secara bersama-sama.
dan kami akan memasuki rangkaian daripada ibadah Pasion. Biarlah kami, Tuhan, ingatkan untuk dapat berpartisipasi, turut ambil bagian di dalam hal tersebut. Tuhan Allah Bapa kami, sertai semua jemaat, sertai semua para pelayan, agar senantiasa Tuhan yang dimuliakan. Kami berdoa buat saudara kami yang akan menerima pemberkatan pernikahan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan. Biarlah Tuhan menyertai mereka di dalam masa persiapan, kedua calon pengantin dan juga orang tua mereka masing-masing, agar mereka senantiasa beroleh sukacita. Kami sungguh sangat berterima kasih ketika pada saat ini kami dengarkan bahwa seorang dari saudari kami bergabung di dalam gereja ini untuk dapat bersekutu bersama di gereja ini. Kiranya Tuhan yang memberkati persekutuan kami ini. Biarlah oleh karena persekutuan kami semakin diberkati oleh Tuhan. Dan biarlah kami juga atau persekutuan kami menjadi saluran berkat bagi orang lain. Kami sungguh sangat sedih pada saat ini ketika salah seorang dari anggota jemaatmu telah dikenakan hukum siasat gereja. Kami yakin Tuhan, dia bukanlah manusia yang paling bersalah, tetapi mungkin dia keliru di dalam jalan ataupun memilih jalan hidupnya. Kami tetap bermohon dan berdoa kepada Tuhan agar kiranya Tuhan berdiam dalam dirinya melalui Roh Kudus, agar senantiasa dia tetap dalam bimbingan Tuhan, mengetahui tentang jalan-jalan Tuhan, sehingga di hari-hari kemudian dia dapat menjadi orang ataupun anggota jemaat yang terselamatkan. Tuhan Allah Bapa kami berdoa juga untuk saudara kami atau keluarga yang berduka pada saat ini oleh karena sepeninggal orang tua yang mereka kasihi. Biarlah Tuhan yang memberikan penghiburan agar mereka dapat memahami tentang apa yang terjadi di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka juga beroleh penghiburan pada masa-masa yang akan datang. Kami berdoa bagi saudara-saudari kami, orang tua kami yang dalam keadaan sakit, mungkin dirawat di rumah sakit atau dirawat di rumah mereka masing-masing, baik pun yang menjalani isolasi mandiri di rumah ataupun di tempat yang telah ditentukan. Berilah kepada mereka pengharapan, berkati setiap obat yang mereka pakai, dan berkati setiap tangan yang memberkati mereka. Kami berdoa buat seluruh warga jemaatmu, mulai dari anak-anak sampai dengan golongan lansia. Tuhan yang senantiasa menyertai mereka di dalam hari-harinya. Anak yang masih kecil biarlah dapat bertumbuh dengan sehat dan juga bertumbuh di dalam takut akan Tuhan. Yang di sekolah berikan hikmat kebijaksanaan daripada Tuhan agar mereka tetap senantiasa berhikmat untuk menjalani kehidupan mereka sebagai pelajar. Dan jika ada yang sudah menyelesaikan sekolahnya tetapi belum mendapatkan pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan yang sesuai kehendak Tuhan, agar itu menjadi jalan Tuhan untuk menggembalakan mereka. Dan jika sudah bekerja, biarlah dia dapat mensyukurinya, agar senantiasa tetap menyaksikan kebesaran Tuhan. Dan mungkin ada jemaatmu yang merindukan pasangan hidup. Tuhan menunjukkan tepat pada waktunya,
dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan jika ada dari antara saudara-saudara kami yang sudah Tuhan berkati lewat pemberkatan pernikahan, tetapi mereka belum dikaruniakan berkat keturunan, kasihani mereka Tuhan, dan biarlah segala pengharapan dan permohonan mereka Tuhan jawab, dan mereka dapat menerimanya sesuai dengan iman mereka. Dan para orang tua dan para yang sudah bekerja, biarlah tetap dapat membimbing anak-anak mereka ke jalan yang Tuhan inginkan. Para orang tua yang sudah lansia, kalaupun mereka di masa tua mereka pendengaran sudah mulai berkurang, tenaga sudah mulai berkurang dan sebagainya, dan keadaan tubuh semakin menjadi lemah, jangan biarkan mereka berputus harap, karena mereka tetap sudah memperjuangkan iman mereka dari masa mudanya sampai masa tuanya. Tuhan Allah Bapa kami berdoa buat saudara-saudara kami yang akan bersuka cita dalam satu hari ini dan 1 minggu ke depan melalui ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Ajar mereka Tuhan untuk menghitung hari-hari Tuhan yang Tuhan berikan kepada mereka, agar mereka beroleh hati yang bijaksana. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sambil menyerahkan persembahan, kita bernyanyi. Puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau berdoa, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya,
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus yang beribadah pada pukul 15 saat ini di gedung gereja dan juga yang beribadah di rumah masing-masing secara live streaming, kami dari pelayan yang melayani pada sore hari ini menyampaikan salam kepada kita semuanya. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Horas.
Ku tak